pada sore hari ini Bapa, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami ini Tuhan, mau menyembah-Mu Tuhan, yang mau memuji-Mu Tuhan Yesus, sehingga hadirat Allah turun di atas kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata atas kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang maha hadir di manapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengalami badai hidup, tapi yakin dan percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia akan mengangkat kita lebih tinggi lagi untuk melewati segala badai dalam hidup kita. Kita akan persiapkan
firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau dimotivasi oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa, satu hati kami
Inilah kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk menyampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan, kita masih bisa merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita mau bersama-sama menguatkan satu dengan lainnya melalui firman Tuhan. Karena di masa-masa yang sulit ini kita menghadapi suatu badai, kita menghadapi suatu problema, kita menghadapi suatu perjalanan hidup yang tidak mengenakan. Karena kita sering mendengarkan berita-berita kematian, kita sering mendengarkan berita-berita masalah COVID. Tapi kami yakin dan percaya saudara dan saya pada sore hari ini benar-benar berada di dalam iman dalam Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya akan bercerita sedikit mengenai kisah kecil saya. Ketika saya masih kecil, saya mulai belajar berjalan, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu saudara dan saya mengalami hal yang sama, yaitu sama-sama belajar berjalan. Ketika saya belajar berjalan, selangkah demi selangkah saya terjatuh, Bapak Ibu. Saya memang berharap kepada orang tua saya agar saya ini ditolong, digendong. Ternyata salah besar, Bapak Ibu. Orang tua saya dari belakang hanya bilang, ayo terus maju, terus maju, terus. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan hal yang sama ketika saya belajar naik sepeda ontel, Bapak Ibu. Hal yang sama ketika saya mau belajar mengendarai sepeda, lalu di tengah perjalanan saya terjatuh, Bapak Ibu. Ketika saya terjatuh, saya memang berharap kepada orang tua saya untuk menolong saya. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Orang tua saya tidak menolong saya, malah berada di depan saya dan mengatakan, ayo terus no, enggak apa-apa. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, semua mengalami hal yang sama, bukan? Saudara dan saya pernah mengalami masa kecil yang jatuh, yang tergelincir, atau lagi berjalan sepeda, mau belajar berjalan, semua itu kita mengalami. Tapi terkadang orang tua kita tidak menolong kita. Sekarang saya tahu, Bapak Ibu, apa menjadi tujuan orang tua saya ini tidak menolong saya ketika saya jatuh. Ketika sudah menjadi seorang ibu, ketika sudah menjadi dewasa, dan ketika saya juga mengajari anak saya Samuel itu untuk belajar berjalan. Pertama jatuh, sama nangis. Saya melakukan hal yang sama seperti orang tua saya. Saya tidak menolong, tapi mengatakan, ayo berdiri lagi, jalan lagi. Nah, sekarang saya mengerti bahwa orang tua, setiap orang tua, setiap ibu, setiap ayah maupun nenek kakek mengajari kita ketika kita jatuh, lalu tidak menolong kita, itu memiliki tujuan, memiliki suatu motivasi untuk anak-anaknya. Agar apa? Setiap anak-anaknya ini mencapai sebuah tujuan. Anak-anaknya ini mencapai apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, seperti halnya kita anak dan Tuhan Yesus Bapa kita, terkadang kita diperbolehkan menghadapi suatu permasalahan. Kita diperbolehkan menghadapi sesuatu yang menekan dalam hidup kita. Tetapi seakan-akan Tuhan Yesus itu diam. Seakan-akan Tuhan Yesus itu tutup mata. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak peduli dengan kehidupan kita. Dari sini kita mau belajar, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu memiliki tujuan, yaitu apa? Mendewasakan iman kita, biarlah kita itu lebih percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus memiliki setiap kehidupan dari kita. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada
pada sore hari ini yang berjudul Iman dalam Badai. Kita akan membaca Injil Lukas 8 ayat 24. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 24 tadi mengatakan bahwa seakan-akan Tuhan Yesus itu tertidur, seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak peduli ketika murid-muridnya sedang menghadapi suatu permasalahan, yaitu menghadapi suatu badai tofan. Murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar nelayan yang mengetahui bahwa ketika badai tofan itu datang, maka mereka akan berkata, "Binasalah kita." Karena seorang nelayan pasti tahu ketika tofan itu datang, kapal mereka pasti akan terbalik. Karena badai tofan badai yang terdahsyat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita juga mau melihat di sini murid-murid Yesus berkata, "Guru, guru, kita binasa." Karena mereka tahu tofan itu adalah badai yang besar. Seorang murid dari Tuhan Yesus, di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, mereka ini sudah melihat mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka ini di dalam kesulitan, di dalam badai, di sini ada keraguan, di sini ada kekecewaan Bapak Ibu. Dari Injil Markus mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seakan-akan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak memperdulikan murid-muridnya. Seakan-akan Tuhan Yesus itu hanya ingin tertidur. Seakan-akan Tuhan Yesus itu menutup telinga dan tidak mau menolong murid-muridnya. Sekarang kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau melihat bagaimana keadaan saat itu. Kita mau melihat murid-muridnya Bapak Ibu. Apa yang dirasakan oleh murid-muridnya? Yang pertama adalah murid-muridnya mempunyai rasa khawatir. Ada rasa khawatir Bapak Ibu. Mereka tahu dan memahami bahwa tofan itu adalah badai yang besar. Mereka khawatir, mereka takut kalau mereka itu binasa. Oleh sebab itu, mereka membangunkan guru mereka dan katakan, "Guru, guru, kita binasa." Padahal mereka itu tahu bahwa Yesus itu melakukan banyak sekali mujizat-mujizat sebelumnya. Tapi mereka lupa. Karena apa? Tertutup oleh kekhawatiran mereka. Sehingga kekhawatiran mereka itu lebih besar daripada Tuhan Yesus. Mereka lupa, mereka sudah gopoh Bapak Ibu. Mereka sudah gopoh. Saya yakin dan percaya setiap orang memiliki spontanitas untuk mempertahankan hidup. Ketika badai itu datang, tofan itu datang, dan air sudah masuk ke dalam buritan, mereka dengan spontan pasti akan membawa air itu keluar dari perahu mereka. Dan mereka spontan, bagaimana aku harus menyelamatkan diriku? Mereka lupa bahwa raja di atas segala raja ada di dalam perahu mereka. Dan kekhawatiran itu menutup mata mereka dan membuat mereka lupa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah Bapak Ibu khawatir akan segala apapun, segala sesuatu hal dalam hidup kita. Badai sebesar apapun, yakin dan percaya Yesus pasti berserta. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kekecewaan kepada Tuhan. Di dalam Injil Markus mengatakan tadi, "Guru, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seakan-akan muridnya itu berkata, "Guru, guru, kamu gak mau peduli loh dengan murid-muridmu ini, kita mau binasa." Ada rasa kekecewaan loh. Kok isok guruku kayak gini? Posisi keadaan ini kok tambah tidur? Posisi keadaan ini kok tutup mata? Ada rasa kekecewaan. Memang murid-murid Tuhan Yesus
90% adalah manusia. Mereka memiliki rasa kecewa, sehingga kekecewaan itu sangat mendalam Bapak Ibu, sampai mereka bilang, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus dikatakan engkau tidak peduli. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kekecewaan itu datang dalam hidup kita, kecewa terhadap Tuhan, hati-hati, iman kita bisa bergeser Bapak Ibu. Kita tidak akan mengandalkan Tuhan lagi, tapi kita akan mengandalkan alternatif yang lain. Banyak sekali anak-anak Tuhan seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada di tempat ini. Amin. 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 Haleluya. Yang ketiga, kita akan mempercepat. Mereka fokus terhadap masalah. Yang ketiga, mereka fokus terhadap masalah. Mereka tidak fokus terhadap Yesus. Ketika badai itu datang, membuat mereka khawatir, membuat mereka sudah cemas. Lalu mereka ini fokusnya kepada masalahnya. Akhirnya mereka berkata, guru-guru kita binasa. Baru dia ingat, baru mereka ingat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita fokus terhadap masalah, hidup kita ini abot Bapak Ibu. Hidup kita ini rasanya pegel semua, aduh bebanku antep. Tetapi ketika kita fokusnya berganti bukan kepada masalah kita tetapi kepada Yesus, hidup kita itu enteng. Iman kita tidak akan ciut Bapak Ibu, karena kita fokusnya kepada Yesus. Ketika kita fokus kepada Yesus, kita yakin dan percaya Yesus adalah Allah yang maha besar, Dia yang bisa melakukan segala sesuatu hal maupun hal yang mustahil. Murid-murid Tuhan Yesus ini lupa. Pasal-pasal sebelumnya ini sudah melakukan banyak sekali mujizat Tuhan Yesus. Murid-murid ini lupa. Mereka fokus kepada masalah. Waduh, aku nek mati piye iki? Waduh, kok ini gelombangnya apa hidupku? Mereka lupa. Fokusnya kepada masalah. Mereka tidak ingat ada Yesus di sampingnya yang bisa melakukan segala hal, yang bisa melakukan yang tak terbatas. Ada Yesus, mereka lupa. Haleluya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kita, menghadapi badai, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Karena Yesus adalah sumber dari segala-galanya. Amin. Sekarang kita mau belajar. Kita sudah belajar dari sisi murid-muridnya, mengapa mereka sampai berkata, guru-guru kita binasa. Dan kita sekarang mau belajar dari sisi Tuhan Yesusnya. Mengapa sih Tuhan Yesus itu seolah-olah tidak peduli? Yang pertama, Tuhan Yesus itu menguji iman kita. Menguji iman kita. Tuhan Yesus itu tahu Bapak Ibu, ketika kapan akan ada bencana, kapan dia mulai dihianati, Tuhan Yesus itu tahu. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus itu tetap tidur. Dan badai ngamuk seperti itu, Tuhan Yesus belum bangun. Badai datang, air sudah masuk ke perahu, Tuhan Yesus masih tidur. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus itu membangunkan dia. Yesus, guru-guru kita binasa. Di sini kita mengetahui bahwa apa? Yesus ini menguji iman mereka. Dikatakan di dalam Injil Markus, di manakah kepercayaanmu? Tuhan menguji iman mereka, teman. Jangan sampai ketika kita sendiri menghadapi suatu permasalahan dan seolah-olah seakan-akan Tuhan Yesus itu diam, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan kita tidak ditolong oleh Tuhan, kita mencari alternatif yang lain. Lalu Tuhan Yesus datang kepada kita, di mana kepercayaanmu? Jangan sampai kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, pulang menghadapi badai langsung plus hilang imannya Bapak Ibu. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau lihat dari sisi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus seakan-akan tidak peduli. Yang kedua adalah Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang besar. Tuhan Yesus mau menunjukkan mujizat
Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya dan mengatakan, guru-guru kita binasa, lalu Tuhan Yesus menghardik badai itu dan seketika itu teduh. Seorang nelayan pasti tahu ketika tufan itu datang dan tidak akan bisa tenang seketika itu juga. Badai itu datang tidak akan diam saat itu juga. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang besar dan membuat murid-muridnya melengkung. Hah? Kok iso? Nah, itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin melakukan mujizatnya yang besar. Tuhan Yesus tahu bahwa badai itu akan datang. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu hal. Tapi mereka satu menguji iman mereka, yang kedua melakukan mujizat yang besar. Suatu mujizat yang besar ketika badai itu datang lalu hilang. Bagi nelayan-nelayan itu hal yang mustahil. Saat badai datang lalu akan pergi, itu masih ada ombaknya Bapak Ibu. Tapi ombak itu sudah hilang jadi teduh. Luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus itu seakan-akan tidak peduli? Yang Injil Markus katakan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang ketiga adalah menyatakan kemuliaannya. Setelah Tuhan Yesus tadi melakukan mujizat-mujizatnya di depan murid-muridnya, murid-murid tercengang, melongo, lho. Sopo wong iki kok iso koyo ngene? Lho, sopo wong iki? Di dalam Markus pasal 4 ayat 41, saya akan bacakan Bapak Ibu. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bahkan murid-muridnya mengatakan angin dan badai, angin dan danau taat kepadanya, menunjukkan kemuliaannya, agar semua orang murid-muridnya tahu dia adalah Allah dari segala Allah. Mereka tahu bahwa Yesus adalah juru selamat mereka, sehingga apapun bersama dengan Yesus mereka tidak binasa. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Yesus dapat melakukan hal yang besar. Seperti halnya dalam hidup kita, kita tahu bahwa Yesus adalah penebus kita, kita tahu bahwa Yesus adalah penolong hidup kita, dan kita tahu Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus percaya kepada Tuhan agar apa? Agar mujizatnya dinyatakan. Karena Dia berkuasa atas hidup kita, kita akan diberi kemenangan di dalam segala persoalan kita. Lalu kita tadi sudah belajar tentang murid Tuhan Yesus, keadaan murid Tuhan Yesus saat itu. Kita belajar tentang Tuhan Yesus, kenapa seperti itu, dan kita akan belajar dari mereka ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita di dalam badai? Yang pertama, percaya kepada Yesus. Tadi murid-muridnya tidak ada kepercayaan sama sekali kepada Yesus, maka kekhawatiran itu menutupi bahwa mereka itu lupa, mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita bersama dengan Yesus, badai itu tetap ada. Mereka ini loh bersama-sama dengan Yesus, badai tetap ada. Tetapi apa Ibu? Tetapi walaupun badai itu tetap ada, Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kita binasa. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Tuhan Yesus itu sudah menghardik badai lalu bilang kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Yang Tuhan inginkan ketika kita menghadapi suatu badai, yaitu percaya kepada Yesus. Percaya saja. Adalah Bapak Ibu, percaya saja.
luar biasa. Kita merasakan mujizat Tuhan, kita merasakan kemenangan Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya anak-anak kita, Bapak Ibu. Ketika kita membonceng anak-anak kita naik sepeda motor, kenapa anak-anak kita kok, "Duh, awas, awas." Tidak, mereka hanya diam. Karena apa? Mereka percaya kepada orang tuanya. Tidak mungkin orang tuaku akan mencelakakan aku. Seperti itu. Kepercayaan seperti anak kecil. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita anak-anaknya. Kita percaya Bapak kita tidak akan membiarkan kita binasa. Segala perkara yang kita tanggung di sini, di dalam dunia, tidak akan melebihi kekuatan-kekuatan kita. Oleh sebab itu kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Yesus memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita mau fokus kepada Yesus. Yang pertama tadi kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun permasalahan saudara, baik itu perekonomian, apapun itu kesehatan, Bapak Ibu, fokus kita kepada Tuhan Yesus, bukan ke masalah kita. Oke lah, masalah kita besar. Oke lah, masalah kita bertumpuk-tumpuk. Tuhan, satu belum selesai, ditambahi satu. Tuhan, si jilid guru manis ditambahi si jingkas. Seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan keluh kesah kita. Seakan-akan Tuhan itu menutup telinga pada kita. Tuhan inginkan apa? Kita mau fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kanan, kirimu, depan, belakangmu. Mereka tidak akan membawa saudara ke dalam surga. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, masalah-masalah yang besar kanan kiri Bapak Ibu Saudara akan menjadi kecil. Kecil loh ini. Ada lagu yang mengatakan seperti ini. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Haleluya. Amin. Kita memiliki Allah yang besar. Amin. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, fokus kita kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, masalah kita itu enteng, ringan, kecil. Kita jalan tuh enteng. Oh, tenang, aku punya Tuhan yang gede. Ketika kita benar-benar di hadapan Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan. Masalahku gede nih koyok ini, waktuku gede Tuhan, tak sombong. Aduh Tuhan, terus aku harus bagaimana? Di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu akan menampung setiap air mata anak-anaknya di dalam kirbannya. Percaya kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Apapun menjadi permasalahan saudara, apapun menjadi rintangan saudara, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Yang ketiga adalah berharap kepada Yesus. Yang pertama percaya, yang kedua fokus kepada Yesus, yang ketiga adalah berharap. Ketika murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus, guru-guru kita binasa, harapannya apa? Harapannya murid Tuhan Yesus itu diselamatkan. Harapannya apa? Mereka diselamatkan, mereka tidak binasa. Harapan mereka ada pada Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat mereka. Sebelum pasal-pasal ini mereka sudah menyaksikan banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Karena kekhawatiran itu mereka lupa, karena fokus mereka ke dalam masalah mereka pun lupa. Yang terakhir mereka masih berharap kepada Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, mereka tidak binasa. Dalam Injil Markus mengatakan apa mereka binasa? Tidak Bapak Ibu, mereka tidak binasa. Harapan mereka selamat, harapan mereka tidak binasa. Dan memang benar ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, lalu dihardik angin dan danau itu, semua teduh seketika itu juga. Haleluya. Kita mau berharap kepada Tuhan. Amin. Karena harapan kita kepada Tuhan tidak salah. Kita benar-benar menaruh harapan dengan yang benar. Mujizat
mujizatnya menyelamatkan kita, mujizatnya menyembuhkan kita, mujizatnya memenangkan kehidupan kita. Bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus berdoa, kita terus fokus kepada Tuhan, kita terus percaya. Terkadang manusia berkata, Tuhan, aku harus berdoa suwi, Tuhan, aku harus berharap selama, Tuhan, aku harus berdoa siang dan malam, tapi kok gak ada mujizat yang terjadi. Di sini kita mau katakan terus menerus itu tidak hanya sekali Bapak Ibu, itu berulang-ulang kali. Lakukan, berharap berdoa sampai mujizat itu dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sampai kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani, oh haleluya, kami percaya kepadamu, pulang langsung hilang. Kemana imannya? Mana harapannya? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita mau percaya kepada Yesus, kita mau fokus kepada Yesus, dan kita mau berharap kepada Yesus. Tidak ada di dunia ini kita mau berharap kepada siapa? Berharap kepada manusia. Manusia terbatas Bapak Ibu. Kita angkat tangan aja kita tidak bisa mencapai langit. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Kalau anak muda sekarang unlimited, unlimited, tidak terbatas. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan Yesus tidak terbatas. Kuasanya besar, kuasanya dahsyat, kuasanya ya dan amin dalam hidup kita. Yang penting kita percaya, fokus, dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih. Melalui firman ini kita mau bersama-sama mengerti apa yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pandemi seperti ini, mengalami badai seperti ini, apapun menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus percaya, kita harus fokus kepada Tuhan, dan kita mau berpengharapan penuh kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada manusia mengecewakan, tapi kita mau bersandar kepada Yesus. Dia adalah Bapak kita yang tidak mungkin membawa kita dalam celaka, Bapak kita yang selalu melindungi kita, apapun rancangannya, rancangan damai sejahtera. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, haleluya. Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata atas kami. Stop all the
iman kami semakin bertumbuh. Kami tahu keadaan dunia yang kami hadapi hari-hari ini semakin jahat. Kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seolah-olah Engkau diam, seolah-olah Engkau tidak berbicara, tapi kami percaya tangan Tuhan senantiasa bekerja, tangan Tuhan senantiasa memampukan kami, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah keberadaan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah keberadaan kami selalu meningkatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Kami percaya meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tahu kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Sebagaimana Engkau memberkati kami yang ada di gereja, Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton tayangan ini. Tuhan, kami percaya berkat sukacita akan Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat. Biarlah pandemi yang ada ini Tuhan tidak menyurutkan langkah kami. Pandemi yang ada ini kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat dengan Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih PPKM darurat yang selama ini masih ada ya Tuhan. Kami melihat banyak sekali kematian di mana-mana, tapi kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan menjaga, menyertai, melindungi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di GBD di pelosok, sehingga semuanya dijauhkan dari virus-virus, dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Yang alami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan yang akan kuatkan. Kami percaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah online ini. Kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Kau akan memberkati setiap kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang datang dari Bapa. Seperti yang Kau amini, itulah yang akan terjadi dalam setiap kehidupan-Mu. Diberkatilah setiap aspek dalam kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu. Tuhan yang akan mengangkat Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, tidak menjadi turun. Akhirnya terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Dari segala yang baik yang Tuhan telah janjikan kepada jemaat yang ada di GBD Pelosok, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.